Yang lagi tren dan ditakuti petani timun itu kan itu yang serangan virus itu apa benar Mas Dika, bisa diceritakan Mas? Iya. Sejauh separah apa, sehebat apakah, semengeri apakah sehingga serangan virus kan ditakuti petani, bisa diceritakan Mas? Bisa kalau timun itu kan umurnya pendek. Umurnya pendek. Kalau kita ngejar tonase itu kan cepat dapat banyak hasilnya Pak. Apalagi kalau pas harga bagus. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, serangan virus sudah menjadi kendala utama dalam budidaya tanaman hortikultura. Salah satunya pada tanaman timun. Bahkan intensitas serangannya itu cenderung meningkat dan seperti tidak kenal musim. Hingga saat ini, satu-satunya cara yang paling praktis dan ekonomis untuk mengatasi serangan virus tersebut adalah dengan cara pemilihan varietas yang secara genetik memiliki ketahanan terhadap serangan virus. PT Bisi Internasional Tbk sebagai salah satu produsen benih terbesar di Indonesia juga telah memiliki salah satu varietas timun yang tahan terhadap serangan virus. Namanya Cordova. Timun Cordova ini sudah banyak dibudidayakan atau ditanam para petani pada sentra-sentra penanaman timun di Indonesia. Salah satunya Mas Bastomi, yang akrab dipanggil Mas Tommy. Mas Tommy ini salah satu petani yang berasal dari Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau juga merupakan petani generasi milenial yang sudah beberapa kali menanam timun Cordova ini. Bahkan ia mengatakan sudah jatuh cinta saat menanam pertama kali beliau mencobanya. Nah, apakah benar seperti itu? Simak perbincangan saya bersama beliau. Selamat datang Mas Tommy. Wah, ini kebetulan kita tidak berdua nih. Nah, tidak berdua, ada pendamping. Ya. Takut saya nanti kebiasaan panen timun di sawah nggak ngomong, saya ajak ngomong, nanti saya dikira orang gila ngomong sendirian. Ini ada temannya ya Mas Tommy ya. Selamat datang di acara kesayangan kita bersama, Podcast P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Kebetulan kita juga didampingi oleh Mas Dika ya, Mas Dika. Sebelumnya kita ngobrol masalah dunia pertimunan ini, Mas Tommy. Saya kan ketika mau ke sini, saya kan agak masuk ini kan, rumahnya kan agak jauh. Kemudian lahannya juga yang ditanami timun ini juga jauh, tapi saya lihat tuh hampir di semua hamparan, kecuali ada beberapa tanaman tebu ya, itu hampir merata Mas Dika itu. Saya lihat tuh timun semua. Berarti memang sentranya, di salah satu sentranya Mas Dika ya? Benar Mas Dika gitu ya? Iya benar Pak Kumis. Di Cendono ini memang gitu? Ya, terutama untuk di daerah Kandat, Cendono ini termasuk sentral untuk penanam timun Pak. Daerah Kediri sini. Oke. Nah, gini Mas Dika, nanti kita akan belajar berdua, karena beliau ini kan sudah pengalaman nanam timunnya yang Cordova aja nggak cuma satu kali, Pak. Sudah berkali-kali kan. Bahkan sebelumnya mungkin pernah nanam timun yang merek lain Mas? Iya, sering. Sering ya? Sebelum kenal ini ya. Nah, ini menarik sekali karena saya butuh masukan, informasi, barangkali nanti bisa diadopsi oleh pemirsa, sahabat visi di mana, kesuksesan Mas Tommy ini ya. Namanya
Mas Tommy atau Bas Tommy saja atau ada kelengkapannya? Nama lengkapnya Muhammad Bastomi. Emang suaranya pelan gitu ya? Iya. Kalem gitu ya? Iya. Tapi duitnya banyak ya? Alhamdulillah. Panen Cordoba terus ya? Amin. Kalau Mas Dika sendiri? Mas Dika sendiri? Atas nama Andika. Andika. Ya, Andika Panggilannya Setia Dika Rahman. ya? Panggilannya Oke, Dika. oke, ya. Mas Dika, jadi kebetulan ini kan juga sebagai petugasnya dari kapal terbang ya, yang juga ada kaitannya dengan produk-produk tentunya dari PT BC ya. Saya ke Mas Tommy dulu aja, saya panggil Mas Tommy aja ya, biar Lebih akrab. lebih akrab ya, lebih mudah. Cuma gini, petani milenial, namanya aja udah Tommy, keren ya kan? Kekinian Pak. Ya. Kekinian ya, Iya, Pak. masa petani, tapi ternyata bener gitu loh. Setelah kita sampai lokasi, kita tanya-tanya, oh iya bener Mas Tommy, wah, rumahnya sana. Lah itu tadi saya terus nyampe rumah itu tadi, oh katanya langsung di lahan, makanya saya kesini. Saya kejar kesini supaya bisa dapat informasi ini. Oke, mengenai petani atau bertani Mas, apakah Mas Tommy itu sejak kecil atau dewasa atau pertama kalinya itu kerjanya itu langsung terjun bertani atau pernah bekerja di mana dulu sebagai apa gitu? Kalau sebelum terjun langsung dulu pernah jadi pegawai, pernah jadi TKI juga pernah Pak. Pegawainya di mana? Di pabrik tebu. Oh, pernah dikerja di instansi ya lah istilahnya. Pemerintah ya, BUMN. Lama? Sekitar 8 tahun. Wah, cukup Lama lama juga. ternyata. Iya, Pak. Ini yang menarik sih Mas Dika. Iya. Karena Sudah jadi pegawai negeri, Iya. kok bertani? Ini yang mau saya korek di sini gitu loh. Ada apa gitu Nah, kan lihat? Ada apa gitu kok loh. bisa menjadi Kalau petani? yang jadi TKI jadi apa itu? Driver Pak. Di mana? Di Malaysia. Ketemu Pinipin dong. Ketemu. Gitu ya. Iya. Tok dalam Jumpa juga. sama Kak Ros ya. Satu keluarga. Dari keluarga ya, Lolo. Iya, oke. Berarti sudah punya pengalaman Iya, ke benar, sana. Terus kenapa pertanyaan itu sekarang kok menekuni menjadi profesi sebagai petani ini pasti punya alasan ini, ya kan? Lo enak dong dari pegawai ya. di BUMN lagi, Iya. ya kan? Adem kan? Nggak di sawah panas-panas. Iya. Kenapa Mas? Alasannya apa? Alasannya kalau petani itu kan tidak terikat Pak. Oh, bebas gitu ya? Bebas, jam Nggak diperintah kerja, gitu ya? Jam kerja kita yang tentukan gitu. Gitu ya, itu alasan utamanya Iya. ya. Mungkin ada alasan lain? Ya, Di sana nggak dapat cewek harus pulang gitu? cewek banyak Pak, tapi kalau nyangkut takut. Oh gitu ya? Bahaya ya, nggak bisa pulang ke Indonesia lagi ya? Oke. Pertanyaan lagi Mas, ketika pertama kali terjun menekuni profesi sebagai petani lah katakanlah ya itu sejak kapan, tahun berapa, terus komoditas pertama kali yang Mas Tommy ini tanam itu apa? Kalau mulai terjun ke pertanian tuh tahun 2005 Pak. 2005, sekarang 2024. Udah berapa tahun Mas Dika? 4 kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sudah. Iya. Sudah punya cucu 3 itu. Ya, terus tahun 2005. Iya. Itu sendiri atau ikut orang tua atau apa? Kalau yang 2005 itu sudah pegang sendiri. Oh, bukan sendiri. Jadi menangani secara Ya, sendiri menangani gitu ya. sendiri, ya. Tapi sebelumnya pernah membantu. Iya, bantu orang tua dulu sambil belajar gitu. Ya, berarti sudah ada dari sononya itu memang orang tuanya bertani Iya. ya, disuruh-suruh bantu-bantu, Iya. ada pengalaman, tapi nggak betah, kemudian Iya. nyoba-nyoba pegawai negeri gitu ya, biar duitnya gede. Ternyata gede mana Pak? Di pertani Pak. Wah, ini Ada loh Mas Dika. selisihnya Pak. Ini tadi bilangnya kan biar nggak diatur-atur bebas. Ya, bener, duitnya ini balik yang dicari. Ketemu keterbuka Pak. Ya, iya tak? Iya, Pak. Buka kartunya ini. Iya. Oke. Kalau Mas Dika sendiri kenal Mas Tommy sudah lama? Ya mungkin baru-baru setahun ini Pak. Dari ke Mas Tommy ini Pak. Oh, Ya. oke. Jadi Berarti- kan awal-awal dulu Mas Tommy tanam Cordova juga Pak. di Itu sini. ya, berarti Iya, Pak. dari pengenalan itu ya. Ya, Berarti Pak, dari Mas Tommy taunya informasi Cordova ini dari mana? Dari petugas atau? Dari petugas dulu kan pas main ke sini ditawarin tanam ini bagus, terus saya langsung Oh, suruh coba. nyoba dulu. Ternyata bener bagus gitu ya. Tanam Nggak hanya lagi. ngomong. Iya. Soalnya saya takutnya gini Mas Tommy. Petugas biasanya ngomongnya itu bagus. Manis di depan. Pak. Manis di depan. bener. Iya. Orangnya ada. Biar aja. Kalau nggak ada biar lari aja. Iya.
Nah, tapi ternyata ini bukan masalah ini apa ya ngacungi jempol sama bisi. Enggak, kalau petugas bisi saya rasa itu sesuai dengan produknya lah. Kalau baik dikatakan baik, enggak ya enggak. Masalah kita kan bumerang juga ya Mas Dika ya. Bener Pak. Kalau kita perusahaan besar kan gitu, dan nama baik, ngomongnya bagus kata nanti malah digeruduk ke rumahnya. Jangan Pak Kumis itu. Oke, komoditas yang pertama ketika 2025 itu 2005 Pak. 2005 ya, 2005 sudah sekian 14 tahunan lebih 19. itu 19 tahunan ya. Itu pertama kali komoditasnya apa Pak? Mas? Yang pertama coba itu cabai Pak. Cabai? Iya. Cabai rawit? Cabai besar. Oh, cabai besar. Karena kan 2005 tuh memang sini sentralnya cabai semua, cabai besar. Di daerah sini ya. Sini ya, Cendono, Kandat apa ini ya sekitarnya. Memang sentra penanaman cabai. Iya. Makanya kenalan pertama cabai dulu gitu ya. Cabai dulu kan kebawa teman itu ikut-ikut betul. Coba tanam ini, ikut dan temennya sering kan banyak waktu itu. Terus kalau sekarang setelah sekian tahun ini mestinya tidak hanya cabai, sekarang kan juga nanam timun ya. Saya dengar-dengar itu yang tadi yang Cordova tadi ya. Nah, bahkan sudah berulang kali kan istilahnya sudah jatuh cinta ya pada pandangan pertama. Bukan pandangan pertama kan itu cewek pada hasil pertama. Ya kan? Hasilnya kan penting hasil. Ternyata benar bagus. Nah, itu ada apa ya semacam kenapa kok sekarang lebih ke timunnya daripada ke yang lain misalkan. Kalau bisa timun itu kan umurnya pendek. Kalau kita ngejar tonase itu kan cepat dapat banyak hasilnya Pak. Apalagi kalau pas harga bagus. Oh ya. Berarti istilahnya efisien waktu berarti. Tenaga juga ringan. Pas kita butuh harga pasaran bagus, duitnya cepat ada. Kalau yang lain kemungkinan ya bisa sih dapat banyak, tapi perlu waktu yang panjang. Sehingga tetap apa itu juga ke fokus ke timun itu ya. Kalau Mas, kalau kita ngomong ke timun ya, sekarang kita ngomong gitu Mas Dika. Nanti boleh Mas Dika nambah ya. Kalau saya ada kurangnya, kita fokus ke timun. Kalau di daerah Cendono, Kandat dan sekitarnya ini untuk musim tanam timunnya itu dalam setahun tuh berapa kali atau hanya 2 musim atau kalau gimana atau diselang-seling? Tidak kena musim ya. Ada terus ya? Iya ada terus. Kalau lahan siap ada tanam gitu aja. Nggak ikut musim. Kalau tanam timun misalkan Mas Tommy sama tetangga sawah atau di daerah sini, kalau timun-timun semua atau memang ada selang-seling? Ada selang-selingnya. Ya. Kalau Mas Tommy sendiri di samping timun nanam komoditas yang lain juga nggak pada saat yang sama? Kadang itu cabai juga, tomat juga tanam. Di lahan yang sama? Beda lahan. Oh beda lahan. Jadi memang monokultur ya. Oke. Jadi kembali ke timun karena menariknya ini kan sekarang ini lagi tren-trennya kalau nggak salah Mas Dika ya. Apa benar ya umumnya pada tanaman hortikultura ya, khususnya pada tanaman timun tuh yang lagi tren dan ditakuti petani timun itu kan itu yang serangan virus itu apa benar Mas Dika bisa diceritakan Mas? Sejauh separah apa sehebat apakah semengeri apakah sehingga serangan virus kan ditakuti petani bisa diceritakan Mas Dika? Sebenarnya kan momok utama memang sekarang rata-rata di semua komoditas lah tapi sekarang sudah nggak mengenal varietas ataupun komoditas. Virus itu termasuk sekarang sudah menjadi momok Pak untuk terutama petani-petani horti. Jadi bisa sampai untuk menurunkan produktivitas bisa sampai nggak panen. Gagal total itu ya. Itu, saking dahsyatnya ya. Itu. Benar begitu Mas Tommy ya. Terus kalau dari sisi sebagai seorang petugas nih ya, Mas Dika, untuk mengantisipasi atau mengatasi serangan virus yang begitu tadi ganasnya itu yang paling utama dan paling irit biaya lah apa itu kalau menurut Pak Mas? Kalau saya sih lebih mungkin beberapa sharing ke petani-petani ke pemilihan produk atau pemilihan varietas Pak. Oh itu ya berarti Pak. Kunci utama itu ya? Itu, ya. Kalau dari awal kita penanaman dari varietas yang ditentukan itu sudah tahan terhadap virus, nanti mungkin
untuk budidayanya satu lebih irit, yang kedua mungkin lebih gampang. Oh ya, mungkin ya, apa ya, minimal mengurangi rasa was-was kegagalan itu tadi ya Mas Tommy ya, berarti ya varietasnya sudah memang benar-benar tahan virus, ya memang benar tidak ada yang tidak kena sama sekali, tapi minimal kan tahan gitu lah. Jaminan untuk bisa panen paling enggak itu Pak. Masih bisa ngambil modal gitu ya, istilahnya. Untuk apa, beli pestisida juga lebih irit kan, udah semprot ini semprot obat ini, obat ini, nanti malah mati semua. Kalau dari sisi petani, dari Mas Tommy sebagai petani itu, selain pemilihan varietas tadi yang dibilang Mas Dika itu utama menentukan tingkat keberhasilannya. Kalau dari sisi petani selain varietas apa? Perawatan Pak. Perawatan ya? Jadi teknis berarti ya? Teknis juga. Bisa diceritakan perawatan yang bagaimana? Mungkin harus yang disiapkan apa biar nggak untuk mengantisipasi serangan virus yang begitu dahsyatnya itu? Kalau untuk timun ini sendiri cuma perawatan rutin aja Pak, spray rutin dan pengairan aja. Itu ketika merawat misalkan spray pestisida lah katakanlah, itu sepengalaman Mas Tommy ini ketika sudah ada baru ada gejala atau sudah kena atau memang belum tapi diantisipasi? Bagaimana? Belum kena tapi antisipasi aja Pak. Berarti sudah, sebelum paham saya Mas Dika, berarti kayak bayi kita itu ada imunisasi lah begitu ya? Istilahnya seperti itu ya Mas Tommy ya? Oke, berarti memang benar Mas, muda tapi pengalaman, jadi tidak mau kalah-kalah dengan yang senior ya Pak. Makanya udah tanam sekali, nyoba. Udah berapa kali tanam Cordoba? Cordoba ini sendiri sudah 3 kali Pak. 3 kali ini. Mulai awal keluar tanam sampai launching sudah 3 kali. Berarti sudah 3 kali panen? Iya. Sudah 3 kali dapat keuntungan? Iya. Sudah 3 kali menikmati keuntungan? Iya. Kok tidak bagi-bagi? Kalau panen ajak kita ya? Iya bener. Nanti Sherlock nanti kabar. Sherlock ya? Oke. Siap. Siap ya? Iya Pak. Meluncur, naik pesawat terbang. Itu dibawa di situ. Kapal terbangnya Pak. Oke, kembali ke Mas Tommy lagi lah. Nanti disambung lagi. Itu kalau dalam 1 tahun kan tidak ada musim-musiman, artinya setiap musim jika tanahnya tersedia untuk bisa ditanami gitu ya Pak? Iya, pasti ya. Kalau komoditas lain tadi selain timun ada juga, itu biasanya apa selain timun yang sering Mas Tommy? Timun, cabai sama tomat. Cabai sama tomat? Iya. Itu bersamaan tanamnya baru pun beda lahan atau berselang-seling? Biasanya estafet Pak, mana yang siap dulu ditanam gitu. Panen, baru diganti. Iya, baru diganti. Misalkan, kalau nggak salah ya Mas Tommy, persepsi saya nih, misalkan nih timun, pakai Cordoba. Iya, Cordoba. Terus habis tomat di lahan tersebut. Iya. Tomatnya apa ini? Modern Pak. Modern, iya Pak. Cocok ini, dikasih seneng. Habis tomat, panen? Baru bongkar, harus cabai. Cabai ya? Di lahan yang sama juga? Lahan sama. Cabainya? Itu pakai Imperial hijau. Iya, kapal terbang lagi. Jadi setia banget. Sudah jatuh cinta Pak. Setia ya? Kapal terbang ini. Oh, karena ada petugasnya nih. Enggak ya? Kenapa Mas? Kenapa? Kok kan kemarin sebelum kenal produk kapal terbang ini kan sudah cerita sendiri ya Mas Dika? Iya Pak. Bermacam-macam A sampai Z dicoba. Ternyata sekarang tetap gandrung ya, tetap sama produk-produknya kapal terbang ya. Kalau produknya kapal terbang sekarang kan rata-rata semua sudah tahan virus Pak. Jadi kan perawatan mudah, minim biaya perawatan. Berarti irit dia secara analisa usaha tani itu lebih irit ya, sehingga apa, pendapatan yang didapat itu walaupun dengan harga yang sama, tonase yang sama, kemudian karena lebih irit tadi, biaya dapat keuntungannya juga banyak gitu ya. Oke. Kalau sekarang kita Mas menginjak ke ini yang bertanya kan, tentunya selain virus itu kan banyak juga OPT atau hama penyakit itu yang menyerang pada tanaman horti apapun, termasuk timun, termasuk yang timun Cordoba maupun timun yang lain. Nah, itu yang selain yang tadi paling ditakuti serangan virus yang ganas itu, adakah yang di tingkat kedua itu apa biasanya Mas? Kendala
selain itu? Kalau untuk timun sendiri biasanya kalau musim hujan bercak daun Pak. Kalau musim hujan Iya. banyak bercak-bercak Iya. ya. Tapi kalau musim kemarau Kemungkinan nggak ada. bercaknya Iya, nggak, tapi ya berkurang lah. virus itu tadi ya berarti. Iya. Kalau virus aman. Aman Cuma ya. bercak daun aja kan intensitas hujan kan tinggi. Betul, betul. Lembab berarti Lembab, ya. iya. Kalau dari sisi teknis Mas Iya. Dika, di musim hujan itu sebaiknya tanam timun itu yang bagaimana sih teknisnya? Pemakainya saja langsung. Selain yang disebutkan tadi, keunggulan ada lagi nggak dibanding dengan timun layang kurva ini? Keunggulan yang spesifik di lain yang sudah kita obrolkan tadi. Tanam ketiga kemarin lahan baru, itu cuaca pas musim hujan Pak, itu dapat 16 ton lebih.